Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang kita ke soal B. Di part sebelumnya 30 soal pilihan ganda telah kita kerjakan. Bisa dicek di part-part sebelumnya. Nah, ini part terakhir insya Allah. Jadi kita akan mengerjakan 5 soal uraian di bagian B. Nomor 1. Suatu sampel soda kue sebanyak 0,5 gram yang mengandung Na2CO3. Ini sampelnya ya, ada 0,5 gram soda kue mengandung Na2CO3. Dianalisis dengan menambahkan 50 ml 0,1 molaritas HCl berlebih. Dididihkan untuk menghilangkan CO2. Kemudian dititrasi balik dengan 0,1 molaritas NaOH. Jika 5,6 mil NaOH diperlukan untuk titrasi balik, berapa persen Na2CO3 dalam sampel soda kue? Oke, soal HOTS ini sekilas cukup membingungkan, cuman nggak usah bingung ya. Jadi yang pertama ini kan ada sampel soda kue, jadi ada soda kue, ini soda kue. Nah, di dalam soda kue ini terdapat Na2CO3 di dalam soda kuenya. Jadi ada sekian persen Na2CO3. Jadi di dalam soda kue tidak full ada Na2CO3 semuanya, enggak. Jadi dia ada kadarnya berapa persen. Nah, itu yang kita cari. Berapa sih Na2CO3 di dalam soda kue ini? Bagaimana mencarinya? Nah, di sini tekniknya yaitu Na2CO3 direaksikan dengan HCl. Ini kakak jelasin dulu alur berpikirnya ya. Jadi ada Na2CO3 plus HCl. Soda kue, di dalam soda kue ada Na2CO3 plus HCl. Gini ya. Direaksikan nanti jadinya ada NaCl, NaCl plus H2O plus CO2. Dipanaskan, di sini dididihkan untuk menghilangkan CO2. Ini cuman informasi tambahan aja. Ini CO2 nanti biar ininya hilang. Nah, ini kita setarakan dulu. Na di sini ada 2, berarti ini dikali 2. Nanti kemudian mana lagi? Hanya di sini ada 2 ya. Berarti ini dikali 2. Terus O-nya udah sama seperti itu ya. Di sini 3, di sini juga 3. 1 sama 2. Oke, ini udah setara. Kemudian ini dititrasi balik. Jadi kan HCl-nya berlebih. Si HCl ini berlebih. Kalau berlebih otomatis Na2CO3 dia akan habis bereaksi seperti itu ya. Jadi nanti kalau direaksikan ya ini ada mula-mula bereaksi setimbang gini ya. Mula-mula bereaksi sisa. Oke. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, karena HCl-nya berlebih di sini ya, maka nanti akan ini Na2CO3 akan habis. Nah, ini nanti akan sisa HCl-nya. Sisa HCl ini ya. Jadi nanti mula-mulanya berapa? Mula-mulanya bisa kita cari. Kita cari sekalian ya. Na2CO3 mula-mula di sini nggak diketahui. Loh, ini apa mas? 0,5 gram. Ini kan soda kuenya, bukan Na2CO3-nya. Berarti ini kita misalkan X milimol gitu ya. Kenapa pakai milimol? Soalnya kita pakai mililiter. Kemudian HCl mula-mula ada berapa? Kita cari ya. Kakak tulis di samping sini aja lah. Sini, mol dari HCl.
Molaritas kali volume. Molaritasnya HCl ada 0,1, volumenya 50 mil. Jadi ketemunya 5 milimol. Ini ya. HCl ketemu 5 milimol. Nah, untuk Na2CO3 ada X milimol gitu ya. Karena HCl-nya berlebih, otomatis Na2CO3 akan habis kan, dia tidak bersisa. Berarti yang bereaksi ini X milimol gitu ya. Koefisiennya 1, dia punya X. Kalau 2 berarti 2X. Ini 2 berarti 2X. Ini X, ini X. Bisa dipahami ya? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, sisanya berapa? Oke, kita kerjain sekalian. Berarti ini adalah 5 min 2X milimol. Sisa dari HCl. Ini. Yang ini nanti 2X, ini X, ini X yang dihasilkan. Nah, kemudian setelah dididihkan tadi ya, kemudian dititrasi balik dengan NaOH 0,1 molaritas. Jadi titrasi balik itu apa? Titrasi balik itu titrasi yang bahasanya yang dititrasi itu bukan zatnya. Jadi bukan Na2CO3-nya, melainkan kelebihan HCl-nya. Itu namanya titrasi balik. Penjelasan lebih lanjut nanti bisa cari aja teman-teman di buku teksnya atau di Google juga banyak. Jadi HCl yang berlebih ini, sisanya ini yang dititrasi balik dengan NaOH. Itu maksudnya titrasi balik. Kalau teman-teman ngerjain soal titrasi kan biasanya yang dititrasi zatnya ya. Kalau di sini kaitannya ya Na2CO3 dititrasi dengan HCl. Nanti ketemu molnya atau volumenya, konsentrasinya. Nah, kalau titrasi balik, yang dititrasi bukan zatnya, tetapi kelebihan dari HCl-nya, si asamnya atau si basanya. Itu pengertian singkat tentang titrasi balik. Jadi, kelebihan ini yang akan dititrasi dengan NaOH. Gitu ya. Berarti, kita cari ya. Titrasi. Rumusnya titrasi masih ingat ya? Ma kali Va kali A. Yang sama dengan Mb kali Vb kali A. E kali B. Ma kali Va. Molaritas asam dikali volume. Molaritas dikali volume itu kan rumus dari mol kan ya? Mol atau ginilah asalnya. Molaritas, harus di sebelah sini ya. Molaritas sama dengan mol per liter. Kalau mol berarti dikalikan ini kembali ke sini, molaritas dikali volume dalam liter. Nah, di sini berarti ini mol dari HCl. HCl nilai A-nya berapa? 1 ya. Mb molaritas basa ada, ini ya diketahui 0,1 di dalam soal. 0,1. Volume basanya ada 5,6 mil. Valensinya ada 1 ya, NaOH. Nah, di sini karena ini dulu kita kalikan lah. 0,1 dikali 5,6, 0,56 milimol. Gini ya. Mol HCl yang dititrasi berapa tadi ya? Yang dititrasi itu kelebihannya. Jadi 5 kita masukkan ini ya. Nah, ke sini. 5 min 2X milimol. Oke. Mol milimolnya bisa dicoret sama-sama ya, atau udah sama biarin aja. Nanti 5 ini pindah ke sini min 0,56
2-nya ke kanan, berarti plus 2X. Ini nanti ketemunya 4,44 sama dengan 2X. X-nya ketemu 2,22. Apa tadi? Satuannya milimol ya. Oke, kalau di sini 2,22 milimol. Kita udah ketemu X-nya. Terus X itu apa? X itu mol dari Na2CO3 ini ya. Nah, jadi tulis di samping sini ya. Mol Na2CO3 kita mendapat 2,22 milimol. Kita jadikan mol ya. Kalau dijadikan mol berarti dibagi 1000 0,00222 mol. Ini molnya. Yang ditanya apa di sini? Persennya ya. Persen itu berarti pakainya massa. Berarti kita cari massanya. Massa berarti gram massa dalam. Gram sama dengan mol dikali mr. Molnya 0,00222 dikali mr-nya Na2CO3. Habis di sini ya. Atas inilah mr Na2CO3. Di situ tidak diketahui nilai AR-nya. Nanti dicek lagi ya. Kita ketemu 106. Na ada 2 ditambah C ditambah O. Coba dicek lagi. Kali 106. Nanti ketemunya 0,2235 gram. Nah, ternyata di dalam 5 gram soda kue ini terdapat Na2CO3 hanya 0,235 gram. Sisanya apa ya? Sisanya berarti zat-zat selain Na2CO3. Pelengkapnya ya. Nah, sekarang kita cari persen. Na2CO3 berarti massa Na2CO3 per massa soda kue kali 100%. Massa Na2CO3-nya kita ketemu 0,235. Massa soda kuenya ketemu 0,5. 500 sama aja ya, 0,5 dikali 100%. Nanti ketemunya 47%. Nah, berarti dari 5 gram, 0,5 gram soda kue itu terdapat 47% Na2CO3. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman? Alur berpikirnya seperti itu. Difahami lagi, misal bingung. Atau nanti tanyakan kolom komentar, kakak bantu di sana ya. Selanjutnya, ini tadi kakak kasih garis buat bantuan. Tapi nggak apa-apa, dihilangin aja gini ya nanti. Kita ke nomor 2. Oke, ini sengaja kayak bikin per slide 1 nomor, soalnya di pengalaman sebelumnya terlalu berdempetan, jadi biar agak longgar saja, tidak masalah ya. Nomor 2. Berapa mil volume H2SO4 0,1 molaritas yang harus ditambahkan ke dalam 200 mil NaOH 0,05 agar diperoleh lautan penyangga dengan pH 9-2 log 2. Kb-nya diketahui sekian. Oke. Jadi di sini ada 2 larutan ya, H2SO4. Kita identifikasi dulu. H2SO4 ditambah dengan NH4OH. H2SO4 ini asam kuat. NH4OH basa lemah. Asam kuat basa lemah berarti pakai cara tak langsung. Harus bagaimana kita reaksikan. Syaratnya asam kuat. Yang kuat ini harus habis gini ya, habis.
Yang basa lemah nanti sifat penyangganya berarti nanti penyangga basa pakai OH minus. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita cari molnya dulu. Mol dari H2SO4. H2SO4. Molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1. Volumenya dicari ya. Volumenya yang dicari berarti kita simbolkan X mil gini. Dikali X mil. Nanti ketemunya 0,1 X milimol. Ingat kita dalam mililiter ya. Ini yang kita cari. Kemudian mol dari NH4OH. Molaritas kali volume 0,05, volumenya 200 mil. Ketemunya 10 ya. 10 milimol. Kemudian kita reaksikan ya. H2SO4 plus NH4OH nanti jadinya, nah ini koefisiennya beda ya. Ini nanti dikali jadinya NH4 2 kali SO4 plus H2O. Karena ini ada 2, ini berarti dikali 2 ya. NH4-nya. Kemudian ini dikali 2 juga. O-nya dikali 2. Oke, mula-mula reaksi setimbang sisa. Mula-mula H2SO4 ada 0,1 X milimol. NH4OH-nya ada 10 milimol. Yang bereaksi, yang harus habis siapa? Si asam kuat ya. Berarti ini habis. Otomatis yang bereaksi 0,1 X. Ini karena koefisiennya 2, ini kan 1. Punya 0,1, kalau 2 berarti 0,2 X. Ini 1 berarti 0,1 X. Ini 2 berarti 0,2 X. NH4OH berarti 10 min 0,2 X. NH4 2 kali SO4 ada 0,1 X. Ini 0,2 X. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, diketahui pH sekian. Padahal di sini penyangganya kan penyangga basa ya. Kalau penyangga basa kaitannya sama OH-, berarti konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol. Basa lemahnya NH4OH per mol dari asam konjugasi. Di sini NH4 plus ya. OH-nya kita cari. Dari mana? OH-nya kita dapatkan dari pH. Di sini kan pH-nya ini ya. Mas tulis di sini aja. Nanti kita nggak butuh banyak tempat kode. pH sama dengan 9 min 2 log 2. Ini bisa dijabarin jadi 9 min log. Ini ke atas ini ya. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. Nah gini. 9 min log 4. Kemudian kalau pOH 14 min pH. 14 min 9 min log 4. 14 dikurangi 9 ketemu 5. Min ketemu plus log 4. Nah, berarti konsentrasi OH-nya berapa? Nah, ini jangan terkecoh ya. Ini plus. Kalau plus, jadinya berapa? Kalau yang biasanya kan, misal pH-nya 5 min log 2 misal ya. Maka kan H plusnya 2 min log
Ulangi. 2 kali 10 pangkat min 5. Gini ya. 2-nya maju, ininya pangkatnya ke ini, minus. Kalau plus bagaimana? Kalau plus berarti bukan lagi 4. Soalnya ini plus ya. Tapi jadinya 1/4. Dikali 10 pangkat min 5. Ini ya. Jadi ini. Nah, plus ini yang jadi beda. Kalau yang di kasus banyak kasus biasanya soalnya dalam bentuk minus. Oke, ini. OH-nya ya. 1/4 dikali 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini 1/4 kali 10 pangkat min 5. KB-nya di soal diketahui ini ya. 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Mol NH4OH ini 10 min 0,2X. Mol NH4 plus. Nah, di sini garamnya diketahui 0,1. Tapi ini kan koefisiennya 2. Kalau kita jabarin masuk di sini ya. NH4 2 kali SO4. Ini udah sering kakak jelasin di soal-soal sebelumnya. Berarti nanti 2 NH4 plus SO4 2 min. Ini kan. Kalau di sini ada 0,1X, koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, berarti 0,2X. Gitu ya. Berarti mol NH4 plusnya 0,2X. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. 1/4 itu 0,25 ya. Kalau 0,25 dikali 0,2X. Ini pindah ke sini ya. Jadinya 10 min 0,2X. 0,25 dikali 0,2 ketemunya 0,05X. Sama dengan 10 min 0,2X. X-nya pindah ke kiri. 0,2 ditambah 0,05 jadinya 0,25X sama dengan 10. Maka X-nya 10 dibagi 0,25. Ketemunya 40. 40 apa? Ingat kita atas pakai mil ya, maka ketemunya 40 mil. Nah, seperti itu. Bisa ya? Lanjut, kita ke nomor 3. Suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml larutan NH4OH dan larutan NaCl. Ditambahkan 100 ml H2SO4 0,05. Hitunglah pH sebelum dan sesudah ditambahkan. Oke. Berarti di sini sebelum ada apa aja? Sebelum kan berarti sebelum ditambahkan H2SO4 ya. Berarti dia ada NH4OH dengan NH4Cl. NH4OH itu basa. Lemah, NH4Cl itu garam yang mengandung asam konjugasi gitu ya. Asam konjugasi. Nah, karena basa dengan garam, maka ini kita pakai cara langsung ya. Langsung. Kalau langsung berarti masuk ke rumus. Rumusnya apa? Karena basa lemah, berarti otomatis nanti penyangga basa. Penyangga basa, rumusnya kita pakai konsentrasi OH-. KB dikali mol basa NH4OH per mol dari asam konjugasi NH4 plus ya. Nah, ini nanti
Sekarang kita cari molnya terlebih dahulu. Mol dari NH4OH ada molaritas dikali volume, molaritasnya 1, volumenya 500 mil, ketemunya 500 milimol. 500 milimol. Mol dari NH4Cl sama ya, molaritas dikali volume, 1 kali 500 mil, ketemunya 500 milimol. Nah, kita masukkan di sini ya. Konsentrasi OH min berarti KB. KB ini 2 kali 10 pangkat min 4. Mol NH4OH ada 500 milimol per 500 milimol. Coret ya, coret berarti konsentrasi OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Maka POH min log konsentrasi OH min. POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya 4 min log 2. Maka pH-nya di samping sini ya. pH sama dengan 14 min POH. 14 min log POH-nya 4 min log 2. 14 dikurangi 4, 10. Min ketemu min plus log 2. Ini kalau kita cari nilainya, log 2 itu 0,3. Jadi nanti ketemunya 10,3. 3 sekian lah. Ini ya. Sebelum. Sekarang sesudahnya. Terus di sini. Sesudah ditambah dengan H2SO4 ya. H2SO4. Di sini H2SO4 merupakan asam kuat. Ini ya. Asam kuat, maka ketika dia masuk ke dalam sistem penyangga, H2SO4 ini akan bereaksi dengan komponen basa lemahnya. Kalau di sini komponen basa dalam penyangga. Dalam hal ini siapa berarti? Berarti NH4OH ya. Ini. Sekarang kita cari dulu mol dari H2SO4. Mol dari H2SO4. Molaritas dikali volume. Molaritasnya ada 0,05, volumenya 100 mil. Ketemunya 5 ya, 5 milimol. Oke. Sekarang dia bereaksi dengan NH4OH ya. Berarti nanti ada H2SO4 plus NH4OH menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O sama, ini nanti ada 2, ini ada 2. Nah, mula-mula bereaksi sisa. H2SO4 mula-mula ada 5 milimol ya, 5. NH4OH ada berapa? Di sistem kesetimbangan, ini sudah kita cari ya, dia ada 500 milimol. NH4 2 kali SO4, garamnya ya, garamnya sama seperti ini dia nilainya. Kan kesetimbangan awalnya ada NH4Cl, berarti dia ada 500 juga milimol di komponen penyangga yang awal sebelum ditambahkan H2SO4. Jadi ini basa, yang ini garamnya. Yang ini NH4OH ini basa, yang ini garamnya, gitu ya.
Loh Mas, tapi ini NH4Cl, yang ini NH4 2 kali SO4. Enggak apa-apa, ini kan reaksi setelah ditambahkan H2SO4. Jadi sebelum bereaksi ketika masih mula-mula, ini kan mula-mula ya, berarti nilainya sekian. Kalau bingung, dibuat reaksi ionnya juga bisa sebenarnya. Jadi nanti ini H plus NH4 min NH4 plus, tapi seperti ini aja biar lebih mudah difahami. Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi ini ya, yang habis bereaksi 5 H2SO4, dia lebih sedikit menjadi reaksi pembatas, nggak ada sisa. Koefisiennya 1, dia punya 5, kalau 2 berarti ada 10. Ini 1 berarti 5, kalau 2 berarti ada 10. Ingat, yang ruas kiri itu dikurangin ya, dia kan semakin berkurang. Ruas kiri atau reaktannya semakin berkurang, berarti ini nanti ada 490. Ruas kanan, produknya dia semakin bertambah. Jadi ini nanti ada 505. Ini tetap 10. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Karena ini NH4OH, tetap ya kita pakai rumus basa, penyangga basa. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah NH4OH per mol dari asam konjugasi. Di sini ada NH4 plus Kb. Kb-nya dia diketahui 2 kali 10 pangkat min 4 mol. NH4OH-nya ada 490. Mol NH4 plusnya sama seperti yang soal sebelumnya ya. Ini karena ada 2, nanti 2 kalinya. Berarti 2 kali 505. Ini ya. Sama, Mas gak tulisin lagi. Ini 2 bisa dicoret sama ini. 490 dibagi 505 itu nanti ketemunya 0,97 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi OH min. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Min log 0,97 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya 4 min log 0,97. 0,97 itu 0, sekian. Mana 4? Oh, belum selesai. Ini masih POH ya. Terus di samping sini aja. pH berarti 14 min POH. 14 min 4 min log 0,97 sama dengan 14 dikurangi 4, 10, min ketemu min plus log 0,97. Nanti ketemunya 10, 0,97 itu 0, oh gini. 10 plus log 0,97 itu minus 0,013. Gini teman-teman. Nanti ketemunya 9,987. Nah, ini. Sesuai konsepnya ya. Awalnya ini pH. Sebelumnya 10,3. Ketika ditambah asam berarti pH-nya turun ya. Menjadi 9,9. Ya 10 lah ini kalau dibulatkan. 10,3 menjadi 10. Dia tetap sesuai dengan konsep penyangga. Ketika ditambahkan sedikit asam, dia tidak mempengaruhi kesetimbangan atau kesetimbangan pH-nya tidak berubah drastis. Itu konsep dari kesetimbangan. Selanjutnya nomor 4. Oke. Suatu campuran penyangga terbentuk dari 500 ml
HCOOH dan 500 ml larutan HCOONA. Kemudian ditambahkan larutan yang pH-nya 13. Hitunglah pH sesudah ditambahkan larutan tersebut. Nah, ini sama konsepnya seperti soal sebelumnya. Bedanya kalau di nomor 3 tadi ditambahkan H2SO4, asam ya dia, asam kuat. Kalau ini ditambahkan larutan pH 13. pH 13 berarti basa kuat dia. Yang ditanya hanya pH sesudah saja. Ini nggak ada pH sebelumnya ya. Nanti kalau direvisi sama Bapak Ibu guru kalian lengkapin sendiri. Kita ke pH sesudah aja. pH atau sesudah gini-gini. Sesudah ditambahkan. Tambahkan. pH 13. Di sini pH 13. pH 13 itu kan sifatnya basa ya. Kalau basa maka akan bereaksi dengan komponen penyangga asamnya ya. Akan bereaksi dengan komponen asam dalam penyangga. Siapa asamnya? Ini kan asam lemahnya HCOOH. Berarti reaksinya bagaimana? Oke, sebelum ke sana kita cari molnya dulu aja. Mol. Di sini mol dari asamnya HCOOH. Molnya ada molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 500 ml. Jadi nanti ketemunya 50 milimol. Kemudian mol HCOONA sama molaritas kali volume sama dengan 0,1 dikali 500 ml. Ketemunya 50 milimol. Nah, sekarang kita ke ini. Larutan pH 13. Kalau pH 13, maka pOH-nya 14 min 13 ya. Ketemunya kan 1. Ketika pOH 1, maka konsentrasi OH-nya dia punya 10 pangkat min 1 ya. Anggap aja kita misalkan basanya itu basa kuat NaOH. Misal, kita misalkan basa NaOH gini. Berarti nanti konsentrasi NaOH rumusnya basa kuat, masih ingat H plusnya atau OH min basa kuat sama dengan B dikali MB gini ya. OH minnya konsentrasi ketemu 10 pangkat min 1. B-nya NaOH itu punya 1 ya. 1. MB-nya berarti sama. Molaritasnya berapa? MB sama dengan 10 pangkat min 1. Kemudian, nah volumenya diketahui ya. Volumenya 10 mil. Berarti di sini ini mol yang pertama, ini mol yang kedua, mol yang ketiga. Basa lemahnya NaOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya tadi ketemu ini ya. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,1 dikali volumenya 10. Berarti 1 milimol. Nah, sekarang kita masukkan ke reaksinya. Reaksinya tadi NaOH ini bereaksi dengan ini ya, penyangganya. Berarti NaOH plus HCOOH akan menjadi HCOONA plus H2O. Koefisiennya sama semua ya.
Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya NaOH ada 1 ya, 1 milimol. HCOOH-nya ada 50 milimol. HCONa ada 50 milimol. Nah, yang bereaksi ini habis ya, 1, ini 1, koefisiennya 1 semua. Ini habis. Ingat, yang ruas kiri reaktan semakin berkurang, berarti dikurangin ya. 50 dikurangi 1, berarti 49. Yang ini ditambah, berarti 5, 1 milimol. Ini milimol. Nah, garis di samping. Karena di sini HCOOH ya, ini kan merupakan asam lemah. Kalau asam lemah maka akan terbentuk penyangga asam. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemahnya HCOOH per mol basa. Konjugasi HCOO-. Ka-nya diketahui 2 kali 10⁻⁴. HCOOH-nya molnya ketemu 49 ya. 49. HCOO- koefisiennya sama dengan ini ya. HCONa, berarti kita tulis langsung 5, 1. Nah, ini ketemunya dipakai kalkulator aja ya. 1,92 kali 10⁻⁴. Maka konsentrasi H+-nya, oke, ini tadi konsentrasi H+, maka pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 1,92 kali 10⁻⁴. Ketemunya 4, min log 1,92. Ini 1,92 kita bisa kerjakan. Nanti ketemunya 3,72. Ini pH air. Nah, karena kita nggak mengerjakan sebelumnya, jadi kita nggak bisa membandingkan. Cuman kalau sesuai konsep, dia nggak akan berubah banyak. Seperti itu ya. Terakhir, nomor 5. Oke. Sebagai bahan pengawet, asam sitrat dicampur dengan natrium sitrat, difungsikan sebagai larutan penyangga. Hitunglah pH makanan yang mengandung asam sitratnya sekian, 0,1 molaritas, dan natrium sitratnya 0,3 molaritas jika diketahui Ka asamnya sekian. Di sini kita tahu ada apa aja asam sitrat ya. Asam sitrat dengan natrium sitrat. Sebenarnya kita tanpa mengetahui reaksinya, rumus kimianya nggak masalah teman-teman. Asam sitrat kan asam ya, ini kan asam, berarti dia termasuk asam lemah. Natrium sitrat ini kan garam. Garam yang mengandung basa konjugasi. Kok tahu kalau ada basa konjugasi? Nah, ini ada sitratnya ini. Kata-kata sitrat ini kan menunjukkan bahwa dia termasuk basa konjugasi dari ini asam sitrat. Seperti kalau di soal-soal sebelumnya, asam lemah, asam asetat, cuka itu ya, CH3COOH dengan natrium asetat, CH3COONa. Itu kan juga sama ya, sama seperti ini kurang lebih. Cuman kalau mau lebih detail terkait reaksinya, ini Mas udah nyariin rumusnya asam sitrat itu lebih tepatnya C6H8O7 untuk asam sitrat. Dia asam lemah. Natrium sitrat C6H5O7Na3. Nah, ini garam. Agak belibet ya. Jadi kalau bingung ya kita pakai yang ini aja, enggak masalah. Asam lemah sama garam pakai cara langsung ya. Ini enggak panjang deh.
Berarti kita masuk ke rumus. Rumusnya bagaimana? Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka kali kok H+, soalnya ini ya asam lemah. Mol asam sitrat mol. Nah, ini bahasa konjugasinya. Karena ini koefisiennya sama, ini ya. Ini kan asamnya C6H8O7, di sini C6H8O7Na. Ini kan koefisiennya sama, maka bisa kita pakai mol natrium sitrat. Ini juga bisa. Sitrat. Nah, gini aja enggak apa-apa. Berarti kita cari molnya dulu ya. Mol dari asam sitrat. Ini Mas hapus biar kita pakai di sini aja. Mol asam sitrat. Oke, mol itu molaritas kali volume. Molaritasnya diketahui 0,1 M. Volumenya nggak diketahui ya. Kita pakai V gini aja nggak masalah. Atau kalau mau mudah karena nggak diketahui kita misalkan. Misal volume dalam 1 liter. Ini juga boleh. Berarti ini dikali 1. Ketemunya 0,1 mol. Nah, gini aja lebih enak. Natrium sitrat punya molaritas kali volume 0,3 dikali 1. Ketemunya 0,3 mol. Berarti konsentrasi H+-nya Ka-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 4. Mol asam sitratnya 0,1. Natrium sitratnya 0,3. Ini ya. Kok tahu kalau sama, Kak? Oke, kita reaksikanlah. C6H5O7Na3. Ini kan kalau diionkan jadinya C6H5O7 3- plus 3Na plus. Nah, ini kan koefisiennya 1, ini juga 1 kan. Kalau ini ketemu 0,3, ini pasti ketemu 0,3 juga. Gitu maksudnya ya. Nah, ini. Nanti ketemunya ini 1, ini 3. Berarti 8/3 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi H+. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 8/3 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya nanti 4 min log 8/3. Berapa ketemunya? Ini 3,57. Nah, ini pH-nya, teman-teman. Jadi pH penyangga dari asam sitrat dengan natrium sitrat adalah 3,57. Selesai sudah pembahasan kita. 5 soal esai udah kita bahas. Dan kalau totalnya ya 30 pilihan ganda 5 esai, 1 paket untuk latihan soal akhir bab udah kita bahas semuanya. Misal ada yang masih bingung, ditanyakan saja ya di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana. Cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini ya. Kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di bab video selanjutnya.